Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kembali di hari yang luar biasa ini yang Tuhan jadikan bagi kita semuanya. Dan mari saudara sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dan beribadah pagi hari ini. Amin. Lebih semangat lagi, amin. Haleluya. Kami di tempat ini bisa merasakan semangat dan juga kerinduan saudara di rumah dimanapun Anda berada. Untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan mari kita sama-sama berdoa. Dan Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Dengan satu ucapan syukur. Kami membawa pujian dan penyembahan kami sebagai satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus biar hadirat-Mu menjamah setiap kami. Melawat setiap kami Tuhan. Dimanapun kami ada saat ini. Kami ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kami serahkan ibadah Tuhan pada hari ini. Biar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biar semuanya memuliakan nama Tuhan di surga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mulai Tuhan ibadah kami ini. Hanya dalam satu nama yang ajaib. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Datang sama Tuhan Yesus. Bebaskan roh saudara. Bawa pujian, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, Engkau yang menyelidiki. Amin, amin. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat di dalam-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyikan Hosana, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari katakan pujian dari awal. Ujilah aku Tuhan, hadirat-Mu di tempat ini, selidiki
kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati, ku menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi angkat tanganmu, pujian sembah bagi Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. To the King, sing you Hosanna. Praise the Lord Almighty. Hosanna, Hosanna, come on. Hosanna to the King. Ku agungkan. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Sembah dan puji bagi Dia yang berkuasa, Dia layak. Terima kasih Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Ku agungkan Yesus Raja.
sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Oh, berkuasa hanya Kau Tuhan yang berkuasa. Hanya Kau disembah. Haleluya, haleluya. Oh, datang kepadamu, kami datang kepadamu, bawa pujian, bawa penyembahanku, Tuhan. Sembah, sembah, sembah Kau. Lebih dalam lagi, lebih lagi. Dia yang layak terima pujian sembah. Dia yang layak terima pengagungan umat-umat. Ku puji nama-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi hadirat. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Lawatan-Mu terjadi pagi hari ini ya Tuhan. Yes. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Saat kami tinggikan Engkau bertata di atas pujian. Ku mengangkat tanganku, ucap syukur kepadamu. Allah yang baik, Allah yang baik. Saat ku pandang wajah-Mu, Engkau ada di sana. Yesus Tuhan, hadirat-Mu nyata. Jama-jama umat-umat-Mu Tuhan bagi. Oh, Jesus, Jesus. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Datang sama Tuhan pagi hari. Ku nyanyi Hosana
kami Tuhan pagi hari ini. Curahkan kuasa-Mu Yesus. Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit.
Kami percaya ketika kami memuliakan nama Tuhan, kami mengagungkan nama Tuhan. Kami yang lemah, kami beroleh kekuatan yang baru. Kami yang sakit, kami beroleh kesembuhan di dalam Tuhan. Dan hari-hari yang kami lalui, kami jalani dengan penuh pergumulan. Pagi hari ini, kami terima pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan, untuk pengharapan, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Segala pergumulan beban kami bawa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, bersama Tuhan, Allah yang perkasa, berdaulat atas hidup kami. Kami dimampukan melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu, syukur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau melihat setiap Tuhan tangan-tangan yang terulur pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, yang berseru kepadamu, berharap pertolongan. Kami percaya kami telah terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya Tuhan Yesus, kami akan memberikan korban persembahan. Biar kiranya setiap persembahan kami dikuduskan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap hamba-Mu yang menabur Tuhan. Kiranya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Sekali lagi segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HJJ melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari kita bersama menyembah dan berdoa dalam Mezbah Pagi pukul 6-7 pagi via aplikasi Zoom. Mari bersama kita merasakan lawatan Tuhan. Disi online minggu ini akan terus berjalan lewat aplikasi Zoom. Mari kita saling menguatkan dan terkoneksi satu sama lain. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, yuk join di M Online Service setiap hari Jumat pukul 6:30 malam via aplikasi Zoom. Don't miss it guys.
online service hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Henry Lu. Seusai online service ini akan dilanjutkan dengan Kemi online service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Viana pamit undur diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa kembali bersama dengan saudara. Tuhan memelihara kita dalam kesehatan, dalam perlindungan Tuhan. Saudara, ini adalah awal bulan dan setelah ibadah ini selesai kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Seperti bulan-bulan yang lalu, setiap awal bulan kita akan bersama-sama bersekutu di dalam perjamuan kudus. Itu sebabnya sebaiknya Anda menyediakan lebih dulu, saudara. Kalau Anda tidak punya anggur perjamuan, Anda bisa gunakan sirup atau teh yang Anda masukkan dalam wadah yang kecil sesuai dengan jumlah anggota keluarga Anda. Kalau Anda tidak punya roti perjamuan, Anda bisa gunakan biskuit dan juga roti tawar Anda bisa potong sesuai dengan jumlah anggota. Supaya setelah selesai kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa langsung mengikuti perjamuan kudus tanpa Anda menyiapkannya lagi, saudaraku. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Engkau setia ya Tuhan. Engkau tidak menjanjikan bahwa kami harus berjalan dalam masa-masa yang baik senantiasa, tetapi Engkau berjanji untuk menyertai kami dalam segala musim hidup kami. Dan sampai hari ini Tuhan kami melihat penyertaan-Mu, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang terus bekerja campur tangan dalam hidup kami. Juga pada pagi ini ketika kami dengar firman-Mu Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan bicara tentang satu tema yang saya beri judul tentang spiritual disiplin atau disiplin rohani. Ini adalah sesuatu hal yang mutlak ada di dalam hidup orang percaya. Nah, kenapa disiplin rohani itu begitu penting, saudara? Karena iman kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus mengalami pertumbuhan. Dan tidak cukup kita hanya menjadi orang percaya. Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk sekedar jadi orang percaya. Tetapi dia bahkan memerintahkan kita masuk dalam kualitas murid. Karena hanya muridlah yang bisa mengalami perubahan hidup. Kalau Anda sekedar jadi orang percaya, maka kita ini orang kebanyakan, saudara. Nah itu sebabnya saudara, ketika dia hidup di dalam dunia ini, Yesus ada di dunia ini, dia memuridkan orang. Ya, kemudian dia juga memberikan amanat kepada kita semua, saudara, melalui Matius, bahwa pergi jadikanlah segala bangsa murid. Demikian pula diikuti oleh para rasul. Ya, itu sebabnya, saudara, karena yang dituntut dari kekristenan kita adalah kualitas murid, makanya disiplin rohani tidak bisa dihilangkan. Disiplin rohani adalah hal mutlak yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya, saudara. Kalau anak-anak kita sekolah, dia tidak bisa berlaku seenaknya. Ada aturan-aturan, ada disiplin yang harus dia taati. Sehingga apa? Disiplin itu melatih dia untuk hidup di dalam rule. Nah, disiplin ini sama dengan rohani kita. Disiplin rohani melatih kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya disiplin rohani bisa mengubah kita. Nah, kalau Anda baca di dalam perkataan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 dikatakan begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, saudara. Nah, dia berkata bahwa syarat mengikut dia ada 3. Pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib.
Yang ketiga mengikut Yesus. Nah, ketiga syarat ini membutuhkan disiplin rohani. Karena apa saudara? Karena persoalan terbesar dalam hidup manusia itu membereskan apa yang ada di dalam hati manusia. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mudah bagi Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi dibutuhkan 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Nah, Anda bisa bayangkan saudara, kalau kita hanya sekedar jadi orang percaya, mudah membawa kita dari kegelapan kepada terang. Mudah saudara untuk membawa kita keluar dari hukum, dari kutuk kepada berkat. Dari kematian kepada kehidupan. Tetapi untuk mengeluarkan, membereskan kedagingan kita ini, dibutuhkan proses yang panjang. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita menolak untuk hidup dalam kedisiplinan rohani, saudara. Karena bagi saya, saudara, ya, disiplin itu seperti sebuah tindakan atau dorongan ke atas, saudara. Tindakan dorongan ke atas. Contoh benda ini, dia akan cenderung ke bawah karena daya tarik bumi. Iman kita cenderung ke bawah karena daya tarik dunia. Karena kedagingan kita suka akan itu. Nah, kalau tidak ada tenaga yang mendorongnya ke atas, maka benda ini akan jatuh ke bawah. Nah, kalau saudara hanya sekedar percaya dibaptis air, kemudian Anda menunggu tanpa ada disiplin rohani, adanya aktivitas rohani yang Anda kerjakan terus-menerus menjadi kebiasaan, maka lama-lama saudara, iman yang muncul pertama kali itu akan hanyut dan tergerus habis. Maka jadilah kita orang percaya yang suam-suam. Kita jadi percaya hanya sekedar status. Kita pernah dibaptis, kita pernah ngalami cinta mula-mula, kita pernah jadi sejarah. Tapi hari ini saudara, kita kering kerontang. Nah, itu sebabnya saudara, kenapa kita ini harus punya sebuah aktivitas untuk mendorong ke atas. Supaya apa saudara? Supaya kerohanian kita tetap menjadi kerohanian yang terus ada di dalam rencana Tuhan. Nah, jadi disiplin saudara, itu adalah berlatih menjadi seperti Kristus. Kita berlatih mengasihi. Kita berlatih untuk membaca, kita berlatih untuk makan firman, kita berlatih untuk berbuat baik. Semua kegiatan-kegiatan rohani kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itulah yang disebut kedisiplinan, saudaraku. John Wesley pernah menuliskan satu quote bagus sekali, saudara. Ya, Anda tahu siapa John Wesley? Ya, dia salah satu bapak reformasi. Dan terjadi banyak sekali transformasi yang terjadi lewat pelayanannya. Jiwa dan tubuh membentuk seorang manusia. Roh dan kedisiplinan membentuk seorang Kristen. Saya ulang sekali lagi. Jiwa dan tubuh membentuk seorang manusia. Roh dan kedisiplinan membentuk seorang Kristen. Tanpa penerapan disiplin rohani, tidak ada orang yang bisa disebut orang Kristen sejati. Nah, ternyata banyak sekali saudara orang yang menyebut namanya orang Kristen. Tetapi mereka sebenarnya bukan Kristen sejati. Di dalamnya tidak pernah dibentuk. Di dalamnya tidak pernah diolah. Jadi mari saudara, kita harus bisa bertumbuh dalam tingkatan demi tingkatan. Kalau Anda perhatikan yang Yesus, di sekeliling Yesus orang-orang ini, itu terbagi banyak. Ada orang banyak, ada orang percaya, ada lingkaran murid. Murid pun banyak saudara, 500 murid, 70 murid, apalagi 12 murid, 3 murid saudara. Nah, kenapa saudara kemudian apa? Paulus berkata mempelai Kristus.
Nah, ini semua adalah tuntutan-tuntutan yang lebih lagi dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau kita belajar dalam hidup dalam kedisiplinan rohani, saudara, maka kita akan mengalami peningkatan sampai kita menjadi mempelai. Nah, jadi kalau kita berkata, Pak, aku tidak mau ada disiplin rohani, aku tidak mau ada kebiasaan rohani, ya selamat Anda menjadi orang Kristen kebanyakan. Yang sangat mudah jatuh, yang sangat mudah dikalahkan, karena Anda nggak punya satu kuda-kuda, tidak punya sebuah struktur. Ya, dalam Timotius, saudara, disiplin rohani adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang percaya untuk berlatih hidup dalam roh. Ya, ini satu saya tuliskan kepada saudara supaya memudahkan apa yang John Wesley tuliskan. Disiplin rohani adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang percaya untuk berlatih hidup dalam roh. Kalau disiplin jasmani itu berarti aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang-orang untuk berlatih hidup mencapai tujuan jasmani seperti diet. Anda punya aktivitas khusus yang Anda biasakan demi mencapai tujuan jasmani. Nah, disiplin rohani kurang lebih sama, tetapi tujuannya adalah manusia roh. Ya, nah 1 Timotius berkata begini, saudara. Dia berkata pasal yang keempat ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, dia berkata dalam Amplified, ya, for physical training is of some value, useful for a little. Latihan badani itu berguna, saudara. Bukan tidak berguna, tetapi keuntungannya sedikit. Ya, but godliness atau spiritual training is useful and of value in everything and in every way. Training rohani, latihan rohani itu berguna dan sangat bernilai lebih dari apapun, saudara. Dan itu bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Ya, for it holds promise, karena itu mengandung janji untuk hidup hari ini dan untuk hidup yang akan datang. Wah, saudara, luar biasa. Nah, jadi kalau kita mengabaikan disiplin rohani, itu sebuah kerugian besar, saudara. Karena disiplin rohani menyangkut kepada apa? Kepada keselamatan kita, menyangkut kepada kekekalan, menyangkut kepada hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita berkata, saya menolak untuk disiplin rohani, saya tidak mau, kenapa? Karena itu mengikis kedagingan kita, karena itu berat, ya, saya sulit untuk melakukan disiplin rohani. Saudara, itu berarti kita mengabaikan hal yang paling bernilai dalam hidup kita, yaitu apa? Kekekalan hidup bersama Kristus. Kalau Anda baca, saudara, orang-orang tokoh-tokoh dunia, para atlet, para juara, itu mereka berlatih luar biasa. Untuk apa? Mencapai satu prestasi atau berlatih untuk mencapai sebuah hadiah. Dan mereka hidup lebih daripada atau berbeda daripada orang-orang biasa, saudara. Nah, sama dengan hal rohani. Kalau Anda mau hidup seperti orang-orang rohani biasa, saudara, maka Anda bukan atlet. Kalau atlet ini mau tidur seperti orang biasa tidur, mau makan seperti orang biasa makan, mau hidup seperti orang biasa hidup, dia tidak pernah jadi juara. Tapi saudara, kalau dia hidup berbeda, orang lain tidur dia bangun, orang lain duduk dia berdiri, orang lain berdiri dia berlari, saudara, maka dia menjadi juara. Nah, sama dengan kehidupan rohani kita. Kita berkata, Pak, saya sudah kenal Tuhan lama, sudah sekian lama jadi Kristen. Tapi kenapa tidak ada perubahan dan tidak bisa mengubah hidup orang? Karena kita orang biasa, orang kebanyakan, orang percaya kebanyakan. Hanya orang-orang yang mau hidup dalam disiplin rohani lah, saudara, yang berbeda rohnya, yang berbeda spiritnya. Seperti siapa? Seperti Kaleb dan Yosua.
Nah saudara, Pak bagaimana bentuk disiplin rohani yang harus saya jalankan? Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah doa. Doa itu saudara adalah salah satu bentuk dari disiplin rohani. Ya doa, pujian, penyembahan, membaca firman, itu adalah sama saudara. Saya berikan aja nama saat teduh. Ya doa, saat teduh, pujian, penyembahan, merenungkan firman, itu semua kurang lebih sama saudara. Itu adalah salah satu bentuk disiplin rohani. Kalau Anda mau jadi Kristen yang kuat, Anda harus mendisiplinkan dirimu punya kehidupan doa. Kalau itu menjadi masalah dan itu menjadi sesuatu yang sulit Anda lakukan, saudara, Anda harus berlatih sampai bisa. Karena tidak ada jalan lain, saudara. Tidak ada murid yang senangnya itu belajar, sekolah, saudara. Tapi karena mereka sebagai murid, mereka harus memaksakan diri. Tidak ada yang mau bangun pagi, saudara, untuk pergi bersekolah. Dia harus nyalakan waker. Dia memaksa dirinya, saudara. Untuk mengikuti peraturan, itu mendisiplinkan dirinya. Nah sama kita, saudara, dalam hal rohani, Tuhan berkata, ayo kita berdoa. Tidak cukup saudara kita ini hanya sekedar jadi orang percaya. Tetapi kita harus apa? Harus punya disiplin rohani. Saya mau bilang sama saudara, tiap hari ketakutan, kekhawatiran, ya dusta iblis saudara. Ya hal-hal negatif dilemparkan kepada siapa? Kepada kita lewat pikiran kita. Kemudian saudara berjam-jam kita baca berita-berita. Berjam-jam kita baca Instagram, berjam-jam kita di medsos, kita dengar berita-berita hoax, kita nonton TV, kita nonton serial, saudara. Ya kemudian kita juga kita melakukan aktivitas pekerjaan kita tertekan, kita stres. Betapa banyaknya sampah-sampah yang harus didetoks sebenarnya. Tapi kita menolak untuk berdoa. Kita menolak untuk baca firman. Kita menolak untuk memuji, menyembah Dia, saudara. Kenapa? Bagi kita aku capek. Bagi kita itu tidak terlalu penting. Bagi kita itu membosankan. Saudara, bagaimana Anda bisa detoks hal-hal dunia yang begitu banjir masuk dalam hidup saudara? Makanya jangan heran saudara, Anda tidak kuat menghadapi persoalan hidup saudara. Anda tidak rindu kepada Tuhan. Anda tidak punya kehausan akan Allah. Ketika terjadi persoalan, kemana Anda lari? Pasti kepada dunia, pasti kepada orang kuat. Karena saudara tidak terlalu dekat sama Tuhan sebenarnya. Nah disiplin rohani saudara itu melatih kita supaya kita punya punya satu struktur pola hidup. Yesus memberikan nasihat kepada para murid dalam Markus pasal yang ke-14, 37 sampai 38. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dia sambung, roh memang penurut. Tetapi apa? Tetapi daging lemah, saudara. Nah jadi ketika Yesus sedang berdoa, para murid menemani. Tapi kemudian mereka tertidur, saudara. Tuhan datang kepada mereka, dia ngomong ini. Ya, Tuhan menyampaikan 2 hal penting di sini, saudara. Yang pertama apa? Berdoa itu sama dengan berjaga-jaga. Supaya jangan jatuh pada pencobaan. Dia berkata, berarti saudara, Anda yang punya kehidupan doa, Anda yang berhasil mendisiplinkan rohani saudara untuk tetap punya kehidupan doa tiap hari, saudara, berarti Anda sedang ada di dalam posisi berjaga-jaga. Karena apa dia berkata, doa sama dengan kamu berjaga-jaga. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Yang kedua pesan Tuhan kepada para murid apa saudara? Berdoa itu adalah kehendak roh. Karena dikatakan apa? Roh memang penurut. Roh mau berdoa. Tapi daging mau tidur. Ya sama saudara. Orang diet itu tidak gampang.
pengen makan, tapi dia berkata aku harus diet. Nah ini adalah disiplin. Pada waktu Anda mau tidur saudara, daging Anda mau tidur. Tapi roh Anda mau berdoa. Anda berlatih untuk mengikuti keinginan roh. Lama-lama Anda biasa. Kalau Anda sudah biasa, Anda berhasil masuk dalam kedisiplinan rohani. Jadi itu sebabnya saudara, orang yang punya kehidupan doa yang kuat, ya mereka umumnya bisa menguasai emosi mereka, menguasai diri mereka, menguasai hawa nafsu mereka. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mengurusi dulu hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Tapi mereka saudara langsung mengubah kegiatannya kepada kegiatan rohani. Ketika kegiatan rohani jadi saudara, otomatis hal-hal buruk dampak kedagingan itu beres. Kalau saudara hanya ngurusin satu demi satu penyakit-penyakit kedagingan ini saudara, sampai kapan mau selesai? Karena dikatakan apa? Memang daging itu lemah, akan ditambahkan terus menerus. Kalau Anda tidak punya disiplin rohani saudara, Anda tidak akan pernah bisa menang. Dan salah satunya yang pertama dikatakan apa? Kita harus berdoa. Karena Yesus sendiri mengatakan ini saudara. Dan bukan hanya doa, tapi saya sudah katakan tadi bahwa ada apa? Ada pembacaan firman. Dalam Yakobus pasal 1:25 dikatakan begini. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa? Berbahagia oleh perbuatannya. Dia tidak hanya berdoa tapi membaca firman. Dia tidak hanya berdoa, melatih mendengar. Dia tidak hanya berdoa tapi dia melakukan firman, saudara. Nah, ini salah satu bentuk disiplin rohani yang harus kita Yang harus kita hidupi, saudara. Waktu Anda baca firman, firman itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, firman itu menjadi Menjadi nasihat-nasihat yang mendidik kita, menjadi cermin supaya kita bisa melihat, oh ternyata hidupku ini ada hal-hal yang harus kita ubah, ada hal-hal yang harus kita kita perbaiki, saudaraku. Ketika Anda mendisiplinkan diri di dalam doa, pujian penyembahan, membaca firman, bersaat teduh setiap hari, maka Anda sedang melatih telinga rohanimu untuk peka kepada suara Tuhan. Ketika Anda terus bersama-sama dengan Tuhan di dalam hadiratnya, lama-kelamaan saudara, Anda akan bisa mendeteksi yang mana kehendak Tuhan, yang mana yang berkenan, apa yang sempurna, apa yang benar, saudara. Jadi ini hal yang saya bilang saudara, tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar saudara. Saudara berkata, saya malas berdoa. Anda menempatkan dirimu pada tingkatan rohani yang rendah, yang gampang sekali dikalahkan. Kita hidup di akhir zaman loh saudara. Anda jangan berpikir bahwa masalah-masalah akan selesai. Anda jangan berpikir bahwa zaman akan berubah. Berubahnya ke arah yang sulit. Kita membutuhkan kekuatan rohani saudara. Jadi kalau hari ini setiap pagi kita berdoa, saya tahu saudara ada orang-orang yang berkata, aduh Pak saya sulit bangun pagi. Sama saudara. Sangat sedikit orang yang bisa rutin bangun pagi, apalagi bangun pagi untuk berdoa. Kalau bangun pagi untuk hal-hal yang lain, olahraga, ya, kemudian dia berjalan-jalan, jalan pagi, mungkin masih ada yang mau karena enjoy bersama dengan teman-teman. Tapi kalau bangun pagi untuk berdoa, sedikit yang mau, saudara. Tapi itu adalah hal rohani. Murid-murid aja, saudara, disuruh berjaga-jaga sejam, bertiga loh, saudara. Yesus ada di situ. Mereka tidak sanggup. Capek tertidur, saudara. Jadi Anda bisa lihat para murid itu capek ngurusin pelayanan sepanjang hari, saudara. Tapi Tuhan tidak mau tahu. Seolah-olah Tuhan kejam. Seolah-olah Tuhan kurang pengertian. Dia berkata, masa kamu tidak bisa jaga-jaga 1 jam dengan aku? Dia bisa berkata, aku capek semalaman. Aku melayani engkau. Aku beri makan banyak orang. Aku pelayanan kemana-mana. Tuhan tidak mau tahu.
Kenapa saudara? Karena kalau rohanimu dibangun dalam disiplin yang tetap, kebiasaanmu sudah mampu untuk punya kebiasaan baru dalam hal rohani saudara, maka nanti kamu akan bisa menghandle perkara-perkara sulit yang datang akibat hal-hal yang kita kerjakan setiap hari. Kalau tidak saudara, semua itu akan membuat kita kekeringan. Jadi saudara, mari kita berlatih hidup dalam doa. Kita berlatih hidup dalam pujian penyembahan. Kita berlatih hidup dalam firman. Mesbah pagi adalah wadahnya saudara. Ayo kita sama-sama saudara. Kita berlatih hidup, kita coba, ya kita berusaha saudara. Nyalakan waker, mungkin awalnya sulit. Ini sudah hari keberapa ya? Sudah masuk pada 21 hari kedua kan, dan sudah hampir berakhir. Ya kemungkinan besar kita akan masuk pada periode yang ketiga. Tapi ini untuk apa saudara? Untuk melatih kita hidup di dalam roh. Nah yang kedua saudara, apakah bentuk dari disiplin rohani? Bentuk dari disiplin rohani yang kedua adalah persekutuan ibadah. Dalam Kisah Rasul pasal 2:45 dikatakan begini. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah perhatikan baik-baik. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan apa? Dengan tulus hati saudara. Dalam versi The Message bagus sekali dikatakan apa? Daily discipline of worship in the temple. Jadi saudara, persekutuan yang dilakukan di dalam jemaat mula-mula itu adalah disiplin harian. Mereka membiasakan diri beribadah tiap hari. Pak, tapi kita lagi offline. Justru saudara, kita lagi online. Justru dalam online, Anda bisa tiap hari beribadah. Saudara, saya menemukan bahwa ada berapa persen orang-orang sejak pandemi ini, mereka malah tidak ibadah. Mereka menganggap ringan ibadah online. Padahal apa saudara? Padahal itu adalah latihan kedisiplinan. Ada yang berkata kepada saya begini saudara. Kami tidak ikut ibadah jam ibadah. Kenapa harus dibuat jam ibadah jam 10? Dia berkata begitu. Saya bilang masalahnya bukan pada ikut ibadahnya atau tidak. Tapi masalahnya adalah menjaga kedisiplinan kita untuk beribadah. Tujuan ada jamnya begitu saudara. Kenapa kita tidak bisa lihat pagi-pagi Pak pada waktu kita belum bekerja? Kenapa harus tepat jam 10? Offline aja kita hadir jam 10 saudara. Kita ingin membangun supaya kita membangun kebiasaan untuk beribadah dengan tertib dan dengan apa? Dengan komitmen. Jadi itu adalah latihan saudaraku. Nah ketika kita berlatih saudara, kita berlatih tidak hanya sekedar kita berdoa, tapi kita melatih diri kita beribadah. Anda bisa bersekutu saudara, dikatakan apa? Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tapi jangan salah, di situ dikatakan apa? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Bukankah itu yang kita kerjakan saat ini saudara? Kita ada DC online. Kita tinggal ikuti, kita bersekutu bersama-sama secara online memang saudara. Tetapi itu tidak mengurangi mengurangi hadirat Tuhan. Tidak mengurangi jamahan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang kami lihat bertumbuh saudara. Ketika mereka aktif, mereka berkomitmen, mereka mendisiplinkan diri. Tetap ada di dalam komunitas sekalipun secara online. Jadi nasihat saya begini saudara. Mari kita terlibat. Ya bukan hanya terlibat berlatih diri bersama-sama untuk hidup dalam roh lewat doa. Tapi kita melatih kedisiplinan kita untuk beribadah bersama-sama. Ada wadah-wadahnya. Ada online saudara ibadahnya, ada DC online, ada juga kita bisa via telepon, kita bisa saling ada hafruta di mana kita pertemanan kita saling membangun saudaraku. Apalagi ketika tiap hari kita bisa ikut ibadah doa kita bisa bertemu dengan begitu banyak orang saudara, kita sama-sama menyembah Tuhan. Itu dahsyat luar biasa saudaraku. Jadi saya dorong saudara, mari kita berlatih kedisiplinan kita.
latih hidup di dalam kedisiplinan rohani saudara. Karena itu sangat-sangat penting dan kita akan melihat hidup kita mengalami perubahan. Yang ketiga saudara, bentuk dari disiplin rohani adalah apa? Puasa. Ya, jadi bukan hanya doa, pujian, penyembahan, bukan hanya disiplin saat teduh, bukan hanya disiplin mengikuti kegiatan ibadah supaya kita punya persekutuan, ya, punya disi, sama-sama kita bersekutu, tapi juga kita berlatih untuk berpuasa, saudaraku. Ya. Nah, puasa, saudara, itu adalah bertindak secara sengaja menjauhkan diri dari makanan jasmani demi tujuan rohani. Jadi bukan demi tujuan diet. Kalau Anda tidak makan, Anda puasa demi diet, ya itu bukan puasa berarti. Tapi puasa yang dimaksud adalah bertindak secara sengaja. Menjauhkan diri dari makanan jasmani. Anda bisa makan, Anda suka makanannya, tapi Anda menundanya. Demi apa? Demi tujuan rohani. Ya, demi apa? Demi melatih kedisiplinan saudara. Saya mau jelaskan agak detail tentang puasa ini saudara. Begini. Waktu orang itu berpuasa, maka dia sengaja memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara puasa hanya sekedarnya, itu bukan puasa yang sebenarnya. Puasa yang sebenarnya adalah dia memfokuskan dirinya saudara kepada Tuhan. Nah, karena dia fokus kepada Tuhan, dia berjanji di dalam hatinya sendiri, saya mau fokuskan hidup saya kepada Tuhan selama jam ini sampai jam begini. Nah, dalam jam yang ada jarak ini saudara, dia harus melawan godaan-godaan yang muncul akibat perutnya. Dia harus melawan akibat-akibat perut kosong ini bisa memicu stresnya, bisa memicu emosinya, bisa memicu moodnya. Nah disitulah dia mencoba bergumul. Kenapa? Dia sudah berjanji pada jam segini sampai jam segini aku mengkhususkan diri untuk Tuhan. Jadi itu puasa saudaraku. Ya, dan kenapa saudara harus puasa? Kenapa harus, apa hubungannya menyangkut makanan dengan apa? Dengan rohani saudara. Apa hubungannya? Saudara begini, makanan itu saudara, itu menguji kekuatan kedagingan yang menguasai kita. Mungkin saudara kaget dengar ini saudara. Apakah ada hubungannya masalah makanan? Saudara, makanan itu ketika Anda tidak makan, Anda berpuasa, Anda sedang menguji kekuatan kedagingan yang ada pada diri saudara. Yang menguasai kita. Coba lihat Amsal, dikatakan begini saudara. Amsal 23, 1-3. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lesat itu, jangan ingin akan makanannya yang lesat, itu adalah hidangan yang menipu. Oke, dia berkata saudara bahwa apa? Kalau besar nafsumu, taruh pisau di leher. Nafsu makan saudara. Kita pikir, oh makan mah biasa. Saudara tidak sesederhana itu saudara. Antara makanan dan kedagingan itu sangat erat sekali hubungannya. Ya saya akan buktikan kepada saudara dalam Filipi pasal 3 19 dikatakan begini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Perkara-perkara duniawi. Dalam The Message dikatakan perut mereka itu Tuhan mereka. Ini belces ini sendawa. Kalau orang makan kenyang gitu. Itulah pujian mereka saudara. Dan yang mereka pikirkan semua tentang selera mereka. Saudara, saya baru menemukan saudara hanya ada 2 ayat yang mencatat mengenai pengganti Tuhan. Yang pertama adalah mamon. Yang kedua adalah perut. Ayat ini.
Siapa yang bisa mengabdi kepada dua tuan, Mamon dan Tuhan? Kita kalahkan dewa Mamon dengan memberi. Kita kalahkan dewa perut dengan puasa. Ketika Anda berhasil menguasai ini, saudara, maka Anda akan ada di dalam satu zona rohani di mana Anda mudah terkonek sama Tuhan, di mana Anda mudah taat kepada Tuhan. Itu melatih diri kita, saudara. Saudara, orang-orang yang melayani raja perut, saya bilang saudara, coba saudara pegang perut saudara. Bilang begini, ini raja perut. Ya, ini raja perut. Saudara lihat, orang yang melayani raja perut saudara, pada akhirnya menentang Tuhan. Saya mau berikan kepada saudara, ini membuat kita cukup akan baca ayat ini cukup membuat kita terbuka juga, saudara. Pertama di Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, apa? Menarik hati karena memberi pengertian. Iblis memancing, saudara, Hawa lewat makanan. Dia menggoda Hawa lewat apa, saudara? Lewat makanan. Dari situ baru dia masuk. Nah, hal yang sama dia coba kepada Yesus, kan, saudara. Ketika dia berkata, kamu lapar, ubahlah batu jadi roti. Kita mungkin berpikir, oh itu hal yang sederhana. Sama sekali tidak sederhana. Itu ukuran kedagingan kita. Itu ukuran kedagingan kita, saudara. Coba lihat, saudara, Ibrani 12 ayat 16, kisah yang lain ini. Ya, ini datang dari dua bersaudara. Jangan ada orang yang jadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual apa? Hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Dia rela lepaskan hak kesulungan. Bagi orang Israel, hak kesulungan itu luar biasa berharga. Tapi dia jual, kenapa? Karena pada saat itu dia lapar dan dia sangat bernafsu untuk makan. Ketika itu, saudara, Yakub menipu. Dia ingin mengambil hal berharga dari hidup Esau dan dia tukar dengan makanan. Kalau ini bisa dikendalikan, Esau tidak akan kehilangan hak kesulungan. Kalau ini bisa dikendalikan, saudara, Hawa tidak akan menentang Tuhan. Nah, coba lihat lagi, saudara. Dalam bangsa Israel, dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 5, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapa yang akan memberi kami makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun, kepada semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Coba lihat, saudaraku. Allah ditarik turun kepada apa? Selera mereka. Allah ditarik turun, saudara, hanya sekedar makan minum. Dan kalau Anda baca di Matius dikatakan apa? Banyak orang khawatir karena makanan. Banyak orang khawatir karena minuman. Sehingga menganggap Tuhan itu tidak sanggup untuk memenuhi hanya makan minum mereka. Ini masalah apa, saudara? Masalah perut kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu berlatih untuk berpuasa. Karena pada saat kita berpuasa, saudara, kita sedang melatih diri kita hidup dalam rohani. Hidup sebagai orang-orang yang penurut, saudaraku. Ya, orang-orang yang penurut. Salah satu ekspresi sifat kedagingan manusia adalah urusan perut. Dan berpuasa adalah peperangan melawan sifat kedagingan Anda secara langsung. Jadi gampang, saudara. Orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsu makannya, orang yang tidak bisa menguasai dirinya dalam hal makanan, saya mau bilang, saudara, ya, di atas 80% dia tidak bisa menguasai kedagingannya. Itu sederhana, saudara. Saya enggak berkata kepada saudara mengenai masalah-masalah medis,
Ya, kita perlu konsul kepada dokter, saudaraku. Tapi yang saya mau bilang sama saudara adalah, saudara kita tidak kuat berpuasa karena hawa nafsu kita. Bukan masalah lapar. Manusia bisa tanpa makan beberapa hari, saudara. Bahkan beberapa minggu, walaupun dalam kekurangan air hanya 3 hari. Tapi saudara, kita bisa tahan tidak makan. Jadi kalau orang puasa dan dia berkata, aku tidak tahan, itu tidak mungkin. Untuk dia bisa pingsan, saudara, untuk dia bisa menjadi kurus kering, itu butuh beberapa minggu. Karena pankreas kita masih punya bahan makanan. Tetapi apa yang membuat mereka tidak tahan? Hawa nafsu mereka. Nah, kalau Anda mau lawan hawa nafsu, Anda mau lawan perang langsung sama kedagingan, coba disiplin puasa. Ya, melatih diri kita, saudara, melatih diri kita, dan itu akan apa? Itu akan membuat kita bisa mengukur, oh ternyata saya masih kalah di sini. Nah, kalau saudara bilang, Pak, saya enggak tahan puasa nih, saya enggak bisa, saya kalau lihat makanan itu, waduh, enggak bisa puasa. Tapi saya bisa kuasai kemarahan saya, saudara, tidak sepenuhnya berhasil. Itu karena takarannya belum sampai. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh bisa mengatasi kedagingan masalah perut saudara, maka masalah-masalah kedagingan lain kemungkinan besar Anda bisa atasi. Karena Alkitab sudah berkata saudara, bahwa itu raja perut. Itu raja perut saudara. Dan puasa, bagaimana cara kita berpuasa? Dalam Yesaya dikatakan begini saudara, ini ayat terakhir. Yesaya dikatakan begini, Yesaya 58. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, membawa mereka ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara, berpuasa yang benar bukanlah untuk diri kita. Ya, kalau saudara baca Yesaya, maka hampir keseluruhan tindakan aktivitas yang dilakukan dan dianjurkan dalam puasa adalah berkati orang lain. Berkati orang lain, berkati orang lain, syafaat bagi orang lain. Kalau Anda melihat ada orang yang Anda ingin doakan, orang tuamu kah, suamimu kah, Anda berpuasa untuk mereka. Bukan untuk kita. Waktu Anda menabur sesuatu di tengah-tengah puasa saudara, maka ketika itulah kekuatan kita pulih. Luka-luka kita sembuh. Bukan kita berdoa minta kesembuhan, kita doakan orang lain sembuh saudara. Kita puasa bagi dia. Ketika kita melakukan itu bagi orang lain. Ingat, puasa adalah perang terhadap kedagingan. Jadi puasa bukan maksa Tuhan penuhi nafsu kita. Puasa bukan paksa Tuhan penuhi keinginan kita. Puasa adalah datang berdiri di antara jarak itu, gap, untuk meminta pertolongan Tuhan bagi orang lain. Ketika kita melakukannya, maka Tuhan memperhatikan hidup kita. Nah, ini harus kita hidupi saudaraku. Ya, ada 3 disiplin yang harus kita kerjakan bersama-sama. Yaitu apa? Kita saat teduh tiap hari. Kita mesbah pagi tiap hari. Ngantuk Pak, ayo kita lawan saudaraku. Karena itu adalah bagian dari disiplin rohani. Yang kedua, kita beribadah secara teratur saudara. Lewat online, lewat DC-DC yang ada saudara. Anda dengar firman Tuhan dari mana? Dari YouTube, dari media-media lain. Itu membangun saudara. Dan berpuasa secara teratur. Ya, sesuai dengan jam dan sesuai dengan kerinduan hati saudara. Ya, saya kira ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita dan kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus saudaraku. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan hari ini. Tutup mata kita berikan yang terbaik supaya Tuhan sungguh-sungguh dapat disenangkan lewat hidup kita saudaraku. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Supaya hari ini saudaraku, supaya pagi ini kita benar-benar berkata kepada Dia, Tuhan, biarlah hidupku dibentuk, biarlah Tuhan hatiku dibentuk, biarlah Tuhan kebiasaanku dibentuk. Saudara, jangan jadi orang percaya
yang hanya sekedar percaya tapi tidak mau menjadi murid. Karena disiplin rohani akan membangun struktur kerohanian Anda sehingga Anda kuat. Musim kehidupan akan berganti-ganti. Masalah akan silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tapi hanya orang-orang yang hidup dalam roh, yang hidup dalam kedisiplinan rohani, yang akan sanggup menang mengatasi segala badai kehidupan, bahkan menjadi berkat, saudaraku. Mari tutup mata kita, datang kepada Tuhan pada pagi ini. Supaya sungguh-sungguh, saudaraku, hati kita berkata, Tuhan, aku mau hidupku seperti bejana yang dibentuk Tuhan. Hidupku seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya. Haleluya, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Datang kepada Tuhan hari ini, dan biar pujian ini jadi doa kita pagi ini. Bahwa Tuhan, kami rindu hidup kami seperti bejana yang dibentuk, supaya kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami hidup seenaknya tanpa disiplin. Kami pandai mendisiplinkan tubuh kami untuk tujuan-tujuan jasmani. Tapi kami selalu menolak untuk mendisiplinkan kerohanian kami. Tuhan, biarlah pagi ini Tuhan, kami mau berkata kepada Tuhan, Roh Kudus bantu kami, supaya kami hidup dalam disiplin rohani. Kami punya waktu-waktu khusus dalam doa-doa kami. Kami mau berkomitmen dalam ibadah Tuhan. Sekalipun secara online, kami ingin berkonsentrasi sungguh-sungguh, supaya kami mendapatkan berkat yang sebenarnya daripada Tuhan. Bukan karena medianya, tapi karena kesungguhan hati kami. Dan kami ingin melatih diri kami Tuhan, untuk berpuasa secara teratur. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mari taruh tangan saudara di hati saudara. Supaya setiap umat-Mu, setiap jemaat, setiap orang percaya yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi ini Tuhan, berikan kami anugerah-Mu Tuhan, kemampuan dari Roh-Mu, supaya kami hidup dalam kedisiplinan rohani untuk membangun manusia roh kami Tuhan. Apa yang selama ini kami hadapi, persoalan rumah tangga kah, persoalan pekerjaan kah Tuhan, persoalan sakit penyakit kah, persoalan kelemahan-kelemahan iman kah, akan kami bisa atasi pada waktu kami melekat hanya kepada Tuhan. Pada waktu kami hidup di dalam Roh-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mengalami itu dalam hidup kami. Kami mengalami itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari bagikan roti atau biskuit yang ada di tangan saudara. Dan kemudian saudara angkat ke atas. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Ketika engkau angkat roti ini saudaraku, marilah kita mengingat akan korban Kristus. Kita mengingat akan teladan yang sudah Dia berikan kepada kita. Kita mengingat akan pengorbanannya. Kita mengingat akan apa yang Dia telah serahkan kepada dunia ini saudara. Supaya Dia bisa menyelamatkan kita. Mari angkat saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini. Haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang atas yang kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sudah menyucikan dosa kita. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Beri kepada kami Tuhan kekuatan untuk hidup dan menjalani firman ini. Supaya Tuhan kami bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita saudaraku. Biarlah segala anugerah berkat dan kasih setia turunlah dalam hidup kita masing-masing. Turunlah dalam hidup keluarga kita. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Supaya oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit ini disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Dan biarlah Tuhan kami mengalami betapa Tuhan memulihkan keluarga kami, pekerjaan kami dan hidup kami. Dan biarlah kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan hari ini Tuhan damai sejahtera-Mu turun dalam hidup kami masing-masing. Dan kami menerimanya dengan sukacita. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Supaya kita bisa hidup dalam kedisiplinan ini, kita butuh pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Tanggal 7 Oktober saudara, kita akan membuka equipping class. Kelas untuk memperlengkapi jemaat yang bertemakan Roh Kudus. Kurang lebih ada 3 bulan ya kita akan berjumpa setiap hari Rabu jam 7 malam. Jadi saudara bisa ikut ya di YouTube ini, Anda akan diperlihatkan untuk link Zoom-nya ya. Dan di situ kita akan belajar banyak tentang manifestasi karunia-karunia dan buah. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup dalam disiplin rohani tanpa bantuan Roh Kudus. Kita harus mengenal pribadi ini saudara. Bukan hanya mengenal, tapi kita bergaul dengan dia. Dan bukan hanya bergaul, kita mengalami dia, saudaraku. Dan saya yakin saudara ketika gereja ini bergerak di dalam doa, bergerak di dalam karunia-karunia roh, maka saya percaya ada kegerakan besar, ada pemulihan besar, ada lawatan besar untuk seluruh jemaat dan orang-orang, bahkan gereja-gereja pada umumnya, saudaraku. Ini yang harus kita kerjakan. Dan saudara bisa mengikutinya mulai tanggal 7 Oktober, berarti hari Rabu saudara. Kita akan buka jam 7 malam.
Ya, link Zoom-nya saudara bisa ikut, Anda bisa sebarkan kepada teman-teman yang lain karena ini terbuka untuk umum. Dan ketika Anda sudah mengikutinya, Anda rutin mengikutinya sampai selesai. Demikian pengumuman saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.